Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Computer Vision ingin mempresentasikan penerapan algoritma random forest untuk prediksi penyakit pada daun padi. Next. Di sini terdapat 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Ahmad Fajar, yang kedua ada Nandra Sajana Dika, yang ketiga Irsyad Wafi, dan yang terakhir saya sendiri Renaldi Pratama Febriansyah. Latar belakang. Padi Oryza sativale merupakan tanaman pangan utama yang sangat penting bagi lebih dari setengah penduduk dunia. Produksi beras di Indonesia meningkat selama pandemi, dengan konsumsi rata-rata per kepala mencapai 1.451 kilogram per minggu pada 2021. Namun, luas panen padi mengalami penurunan, yaitu 10,41 juta hektar pada tahun 2021. Berkurangnya 2,3% dari tahun sebelumnya mengakibatkan faktor cuaca, hama, penyakit seperti blaze, blight, dan tungro. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi computer vision dapat membantu mendeteksi penyakit pada tanaman padi secara otomatis melalui analisis citra. Dalam penelitian ini, algoritma random forest digunakan untuk memprediksi penyakit padi berdasarkan citra daun dengan harapan dapat mempercepat identifikasi dan pencegahan penyakit oleh petani. Next. Tinjauan pustaka. Yang pertama, Random Forest. Random Forest merupakan algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang pertama kali diperkenalkan oleh Leo Breiman. Algoritma ini digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi dengan menggabungkan beberapa pohon keputusan atau decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi. Setiap pohon keputusan dilatih menggunakan subset data dan fitur secara acak, yang menghasilkan model yang lebih robust terhadap overfitting. Teori sekumpulan pohon keputusan yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke suatu kelas. Pohon keputusan dibuat dengan menentukan node akar dan berakhir dengan beberapa node daun untuk mendapatkan hasil akhir. Selain itu, Random Forest dapat meningkatkan akurasi model dengan membangkitkan atribut untuk setiap node secara acak, yang memperkaya variabilitas antar pohon. Salah satu keunggulan Random Forest adalah kemampuannya untuk memberikan informasi tentang fitur penting dalam analisis data, sehingga sangat berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan dalam suatu masalah prediksi. Berikutnya itu blast. Penyakit blast pada padi pertama kali ditemukan pada lahan tadah hujan atau padi gogo yang disebabkan oleh jamur Pyrrhicularia grisea pada fase tidak berkembang biak dan Magnaporte grisea pada fase penyebaran spora. Penyakit ini kemudian menyebar ke lahan sawah irigasi, menyerang daun padi dan menimbulkan bercak coklat berbentuk wajik. Selama masa pertumbuhan reproduksi, gejala yang dikenal sebagai blast leher berkembang pada batang atau leher padi, dan infeksi dapat menyerang biji-bijian serta membawa patogen yang terbawa benih. Selain padi, penyakit blast juga dapat menyerang tanaman lain seperti sorghum, gandum, dan rerumputan. Dengan gejala leher busuk atau patah yang mengganggu pertumbuhan padi dan menyebabkan banyak gabah kosong yang berpengaruh pada penurunan hasil dan kualitas biji. Berikutnya ada blight. Blight atau penyakit hawar disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris PV, PV oryzae, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan kualitas benih, dan meningkatkan proporsi beras patah. Gejalanya dimulai dengan kresek atau layu daun yang biasanya muncul 1 sampai 6 minggu setelah tanam pada tanaman muda yang ditandai dengan garis berbintik-bintik basah di tepi daun yang kemudian meluas menjadi abu-abu kehijauan dan menyebabkan daun menyusut dan akhirnya layu seperti terbakar. Pada tanaman dewasa, gejala hawar dimulai dengan bercak basah pada daun beberapa sentimeter dari ujungnya yang berkembang menjadi garis berisi air, daun keriting, kering, dan berwarna abu-abu muda.
Ya, berikutnya ada tungro. Tungro merupakan salah satu penyakit tanaman padi yang paling sering ditemui di negara-negara Asia tropis. Tungro disebabkan oleh infeksi kompleks dari dua virus, yaitu Rice Tungro bacilliform virus atau RTBV dan Rice Tungro spherical virus atau RTCV. RTSV. Gejala penyakit tungro pada daun muda yang terinfeksi tungro virus terlihat bercak dan klorosis di antara. Kurap jenis ini disebabkan oleh RTBV, tetapi RTBV hanya dapat ditularkan jika ada RTSV. RTBV menyebabkan gejala mulai dari daun menguning hingga kemerahan dan kerdil atau menyebabkan tinggi tanaman tidak rata, sehingga dapat ditemukan tanaman memiliki gabah hampa atau kosong. Sedangkan RTSV berperan dalam penularan kedua jenis virus tersebut melalui wereng hijau yang memiliki nama latin Nepothetix virescens. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dimulai dengan mengimpor berbagai pustaka library yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan mengunduh dataset dari platform Kaggle. Dataset yang digunakan adalah citra daun padi yang berisi 500 gambar daun padi yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu blast, black, dan tunggal. Sebelum digunakan untuk pelatihan model, dataset tersebut perlu dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, langkah-langkah pre-processing yang diterapkan meliputi resize, flattening, dan normalisasi data. Setiap gambar akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 pixel dan dilakukan proses flattening. Setelah itu, data yang telah di-flattening akan dinormalisasikan sehingga memiliki skala yang seragam dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Setelah tahap pre-processing, langkah selanjutnya adalah membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihan terdiri dari 80% dari total dataset, sementara data pengujian mencakup 20% dari dataset. Dengan demikian, terdapat 400 gambar pada data pelatihan dan 100 gambar pada data pengujian. Kemudian tahap selanjutnya setelah pembagian data adalah proses modeling atau pelatihan model. Pada penelitian ini kami menggunakan model random forest dengan parameter n estimator sebanyak 100 dan random state sebanyak 42. Jika jumlah n estimator yang lebih banyak akan meningkatkan akurasi model karena model dapat lebih efektif mengatasi variabilitas data. Namun semakin banyak pohon yang dilatih, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pelatihan. Sementara itu, parameter random state digunakan untuk mengontrol keacakan dalam pembagian data dan pemilihan subset data selama pelatihan. Dengan menggunakan random state, eksperimen dapat direproduksi dengan hasil yang konsisten setiap kali kode dijalankan, sehingga memastikan hasil yang dapat diulang. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, evaluasi model. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model random forest berhasil mencapai akurasi sebesar 91%. Selain itu, model ini juga memiliki precision, recall, dan F1 score yang tinggi untuk setiap kategori penyakit. Untuk kategori blast, model menghasilkan precision sebesar 0,90, recall 0,93, dan F1 score 0,91, yang menunjukkan prediksi yang cukup akurat. Untuk Blake, model menunjukkan hasil terbaik dengan precision 0,96, recall 0,98, dan F1 score 0,97, yang menandakan prediksi yang sangat akurat. Sementara itu, untuk kategori tunggal, meskipun akurasi model sedikit menurun dengan presisi 0,79, recall 0,69, dan F1 score 0,73, model tetap mampu memberikan prediksi yang cukup baik. Hal berikut menunjukkan bahwa model dapat memprediksi dengan baik untuk penyakit blast, black, maupun tunggal. Ya. Selanjutnya adalah conversion matrix.
Pada kelas BLAST terdapat 37 sampel yang diklasifikasi dengan benar dan 3 sampel yang salah diklasifikasikan sebagai tungro. Kemudian pada kelas BLIKE terdapat 43 sampel yang diklasifikasi dengan benar dan 1 sampel salah diklasifikasikan sebagai BLAST. Kemudian pada kelas tungro terdapat 11 sampel yang diklasifikasi dengan benar dan 5 sampel salah diklasifikasikan, yaitu 3 sebagai BLAST dan 2 sebagai BLIKE. Hasil prediksi. Pada penelitian ini, kami mencoba untuk melakukan prediksi berdasarkan model yang telah dilatih. Adapun objek yang diprediksi adalah sebuah gambar daun yang telah terinfeksi oleh penyakit blight yang dapat dilihat di samping. Hasil prediksi menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan gambar dengan akurasi 4% untuk blast, 93% untuk blight, dan 3% untuk tungro. Dengan demikian, model menyimpulkan bahwa daun tersebut terinfeksi oleh penyakit blight. Kesimpulan dan saran dari kami. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma random forest untuk memprediksi penyakit pada daun padi dengan menggunakan citra. Model yang dihasilkan menunjukkan akurasi yang sangat baik, yakni mencapai 91%, dan dapat digunakan untuk deteksi dini penyakit pada tanaman padi, membantu petani dalam melakukan tindakan pencegahan yang lebih cepat dan efektif. Sarannya adalah untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan teknik deep learning seperti Convolutional Neural Network atau CNN yang dapat meningkatkan akurasi lebih lanjut, terutama dalam menghadapi kondisi citra dengan kualitas rendah. Ya, ini adalah beberapa referensi dari kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.